Come here, we miss you and want to meet you. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali mengguncang jagat olahraga Indonesia, bukan dengan rumor murahan atau gosip yang berseliweran di media sosial, tetapi dengan sebuah fakta besar yang diumumkan secara resmi dan mengejutkan. Bintang voli putri Indonesia itu akhirnya menembus Eropa. Ia dipastikan bergabung dengan klub voli Turki, Manisa BBSK, untuk musim 2025 sampai 2026. Sebuah langkah yang langsung menimbulkan gelombang sorotan, kontroversi, sekaligus rasa bangga yang membuncah. Bagaimana tidak, publik mendadak heboh ketika pada 17 Agustus 2025, tepat di hari peringatan kemerdekaan bangsa ini, laman resmi Manisa BBSK mengunggah foto penyambutan Megawati bersama sang suami Dio Novandra Wibawa dengan tulisan singkat namun menggema luas, "Selamat datang di Manisa." Dan sejak saat itu nama Megawati menjelma menjadi trending topik di tanah air, disorot media internasional, bahkan menuai komentar tajam dari media Vietnam yang menulis, "Pemukul nomor 1 Indonesia resmi berangkat ke Turki untuk bertanding." Sebuah pengakuan yang sekaligus mengandung nada sindiran, seolah menantang apakah pemain asal Indonesia benar-benar mampu bersaing di kancah yang lebih keras. Reaksi publik pun terbelah. Sebagian besar penggemar menyambut dengan euforia dan membanjiri unggahan klub dengan ribuan komentar serta ratusan kali dibagikan, penuh doa dan ucapan selamat. Namun tak sedikit juga yang memandang skeptis, mempertanyakan alasan Megawati memilih tim promosi, bukan klub papan atas. Mempertanyakan apakah langkah ini adalah lompatan karier atau justru perjudian besar yang bisa menguji batas dirinya. Dan disinilah daya tarik dramanya, sebab Megawati yang dikenal sebagai opposite speaker andalan, bukan tipikal pemain yang mencari aman. Ia justru memilih jalan penuh tantangan, memilih menjadi senjata utama klub debutan agar bisa bertahan hidup di Liga Utama Bola Voli Putri Turki, sebuah liga yang dikenal paling keras di Eropa, liga yang dihuni oleh tim-tim dengan tradisi juara, blok-blok raksasa, serta atmosfer penonton yang bergemuruh layaknya lautan api, sebuah liga yang menuntut bukan hanya tenaga dan teknik, tetapi juga mental baja di setiap set, di setiap poin kritis. Perjalanan panjang Megawati sendiri sudah penuh cerita. Lahir pada tahun 1999, ia meniti karier dari Proliga bersama BIN Jakarta, membawa tim itu meraih gelar juara pada 2024 sekaligus menyabet gelar prestisius MVP, sebuah cap yang menegaskan dirinya sebagai pemain paling berpengaruh di Indonesia, lalu melanjutkan petualangan ke luar negeri, bermain di Thailand, Vietnam, hingga akhirnya 2 musim penuh sensasi bersama Daejeon Red Sparks Korea Selatan, di mana ia menjadi motor serangan, membawa tim menembus playoff untuk pertama kalinya dalam 7 tahun dan finish di peringkat ketiga. Catatan luar biasa yang membuat namanya dielu-elukan sebagai salah satu pemain asing terbaik di Liga Korea, bahkan mendapat julukan Megatron dari para penggemar karena kekuatan spike-nya yang mematikan. Kini, tantangan yang menanti jauh lebih besar, karena Turki bukan hanya soal skill, tetapi juga kecepatan adaptasi dengan gaya permainan Eropa, yang menuntut variasi serangan, ketajaman block read, serta mental saat menghadapi tekanan di atas 20 poin. Dan Megawati datang dengan ekspektasi besar. Diharapkan mampu mencetak lebih dari 20 poin per pertandingan, menjadi mesin skor utama Manisa, sekaligus mengangkat tim promosi agar tidak hanya sekadar bertahan, tetapi mampu melawan raksasa-raksasa seperti Vakif Bank, Ecza Cibasi, dan Fenerbahce, klub-klub yang dikenal punya sejarah panjang di kancah internasional. Menariknya, sebelum kabar kepindahan ini resmi diumumkan, Megawati masih memperlihatkan loyalitasnya pada Merah Putih, dengan tetap membela timnas Indonesia di SEA V-League 2025, sebuah bukti bahwa karier internasional tidak membuatnya melupakan tanggung jawab pada bangsa, dan justru menegaskan bahwa apapun langkahnya, bendera tetap di dada. Media Vietnam bahkan menyebut kepindahan ini sebagai sinyal kualitas, bahwa Indonesia kini tak lagi sekadar pasar pemain Asia, tetapi mulai mengirimkan talenta ke jantung liga-liga besar dunia, sebuah capaian yang sekaligus mengundang pertanyaan kritis. Apakah keberhasilan Megawati akan membuka pintu bagi generasi baru pemain voli Indonesia, ataukah justru menjadi cerita tunggal yang sulit ditiru? Apapun jawabannya, yang jelas Oktober 2025 akan menjadi panggung ujian sebenarnya, saat Megawati untuk pertama kalinya mengenakan seragam Manisa di Liga Turki, menghadapi teror blok tinggi, atmosfer penuh tekanan, sekaligus ekspektasi publik Indonesia yang menuntut pembuktian. Dan jika ia berhasil, maka bukan hanya namanya yang akan harum, bukan hanya klubnya yang akan terangkat, tetapi juga reputasi voli Indonesia yang akan naik kelas di mata dunia, menjadikan langkah Megawati sebagai deklarasi kualitas, sebuah lompatan sejarah, dan bukti nyata bahwa pemain Indonesia mampu bersuara lantang di kancah internasional.